Kasih-Mu yang begitu besar ya Allah, membawa Kristus datang ke dalam dunia. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami dicinta dan kami disayang dengan begitu luar biasa. Tolonglah kami untuk selalu ingat dan selalu sadar bahwa sebagai anak-anak yang dicinta, seharusnya kami merespon dengan baik kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga hidup yang kami jalani di dunia saat ini boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan yang memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami menyadari bahwa sebagai anak-anak-Mu kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun kehidupan kami. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menolong kami agar kami dapat melalui berbagai macam pergumulan kehidupan, pencobaan-pencobaan yang berat, tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, agar kami tetap dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami betapa kami dicinta, betapa kasih-Mu seluas samudra. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, kita akan membaca ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama bagian ini secara perlahan-lahan. Roma 6 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan membacakan satu kali lagi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema kita hari ini yaitu kasih dan keadilan Allah, saya mengajak kita untuk mereview sedikit gitu ya. Topik-topik pembicaraan kita selama masa Prapaskah ini, untuk menolong kita mengarahkan pikiran dan pemahaman kita ketika kita itu berbicara tentang kasih dan keadilan Allah. Gitu ya. Masih ingat gambar ini? Masih ingat? Gambar ini mengingatkan kita kepada apa? Ini adalah tema khotbah yang disampaikan oleh Lose William pada akhir bulan Februari, yaitu berbicara tentang penciptaan manusia yang seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ya, lukisan ini dilukis oleh salah seorang maestro terkenal ya, yang menggambarkan bahwa manusia dengan Allah itu digambarkan serupa dan segambar. Gitu ya. Lukisan ini memang terbatas untuk menjelaskan tentang kondisi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Karena ketika berbicara tentang serupa dan segambar dengan Allah itu tidak semata-mata berbicara tentang fisik gitu ya. Tetapi ketika berbicara tentang gambar dan rupa Allah itu sedang berbicara tentang bahwa manusia itu diciptakan dengan memiliki kepribadian, memiliki moralitas dan memiliki kerohanian gitu ya. Kepribadian itu berbicara tentang bahwa manusia itu diciptakan dengan pengetahuan, dengan perasaan dan dengan kehendak.
Ya. Dan ketika dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu bahwa manusia itu diciptakan dengan moralitas. Dia punya kehendak bebas dan dia bisa bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang dilakukannya. Dan kemudian dikatakan juga bahwa manusia itu diciptakan dengan unsur rohani. Sehingga manusia itu memiliki kesadaran tentang Allah dan punya kemampuan untuk bisa bersekutu dengan Allah. Ya, jadi manusia itu diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah dengan hakikat seperti ini. Dia punya kepribadian, punya moralitas, dan dia memiliki kemampuan untuk berhubungan secara rohani dengan Allah. Karena Allah adalah roh. Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan spek yang seperti ini itu dengan tujuan gitu ya. Nah, tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk merefleksikan kemuliaan Allah. Untuk menjadi wakil Allah di dalam dunia. Dan untuk bersekutu dan menikmati Allah. Ya. Jadi kita diciptakan itu dengan spek tertentu dan dengan tujuan yang tertentu juga. Gitu ya. Jadi Allah ketika menciptakan manusia, Allah ingin supaya manusia itu merefleksikan kemuliaan Allah. Karena itu kalau kita lihat di gambar yang pertama itu digambarkan oleh sang pelukis itu ya, Allah dan manusia itu identik. Karena Allah itu ingin manusia itu merefleksikan kemuliaan Allah. Ya. Orang bisa melihat kemuliaan Allah melalui manusia ciptaan Allah. Ya. Kemudian menjadi wakil Allah untuk mengelola bumi. Ya. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu manusia mendapat mandat budaya. Beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kelolalah itu supaya kamu mendapat manfaatnya. Ya. Nah kemudian manusia diciptakan dengan tujuan supaya manusia itu bisa bersekutu dengan Allah. Bisa menikmati Allah. Memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Merasakan hubungan yang indah dengan Allah. Jadi manusia diciptakan dengan tujuan ini. Tetapi tujuan manusia diciptakan ini menjadi rusak oleh karena dosa. Gitu ya. Dosa mengakibatkan kerusakan pada diri manusia. Tujuan ini menjadi tidak tercapai. Gitu ya. Manusia yang harusnya memuliakan Allah. Manusia yang harusnya mengelola bumi. Manusia yang seharusnya mengerjakan sesuatu yang baik di bumi. Manusia yang seharusnya bersekutu dengan Allah. Menjadi hamba Allah. Akhirnya rusak semua, gitu ya. Dosa merusak semua itu. Nah, dosa membuat manusia itu tidak lagi menjadi hamba Allah, tetapi menjadi hamba dosa. Menjadi budak dosa. Dosa menguasai hidup manusia. Manusia diatur, dikuasai oleh dosa. Dan ketika manusia itu berada dalam posisi sebagai budak dosa, maka manusia itu berada di dalam murka Allah. Manusia tidak dapat lagi bersekutu dengan Allah. Selain itu dosa juga berakibat merusak ya. Merusak hubungan manusia dengan Allah, merusak hubungan manusia dengan manusia, merusak hubungan manusia dengan alam. Dan semuanya itu menyebabkan manusia tidak memiliki pengharapan. Manusia kehilangan pengharapan. Dosa membuat tujuan penciptaan Allah menjadi tidak tercapai. Dosa membuat manusia yang seharusnya berada dalam posisi yang baik dan memiliki hidup bersama-sama dengan Allah, akhirnya kehilangan harapan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang kasih dan keadilan Allah. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, itu adalah sebuah bagian firman Tuhan yang menyandingkan kasih dan keadilan Allah itu bersama-sama. Kasih dan keadilan Allah itu adalah dua sifat khas yang dimiliki Allah selain sifat-sifat yang lain. Ya, kalau kita memperhatikan Allah itu maha adil, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih, Allah itu maha adil. Kata kasih dan adil ini adalah dua sifat khas dari Allah. Allah dikatakan bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih. Tetapi dikatakan juga bahwa Allah itu adalah Allah yang adil.
Allah tidak dapat hanya menjadi Allah yang kasih dan mengabaikan keadilannya. Sebaliknya, Allah juga tidak dapat hanya menyatakan keadilannya dan mengabaikan kasihnya. Dua kata ini sepintas terlihat berlawanan. Kasih berbicara tentang pengampunan, belas kasihan Allah kepada orang berdosa atau orang yang melakukan kesalahan. Dan ketika kita bicara tentang sisi Allah yang lain yaitu adil, itu kita berbicara dalam kaitannya bahwa Allah itu melaksanakan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Jadi kalau kita lihat sepintas, keadilan Allah dan kasih Allah ini sepertinya saling bertolak belakang. Pada satu sisi Allah itu penuh kasih, Allah itu berusaha menolong orang yang berdosa, tetapi pada sisi yang lain Allah itu adalah Allah yang adil. Dia tidak bisa melakukan kasihnya dan mengabaikan keadilan. Sebaliknya, Allah tidak bisa adil dengan melaksanakan hukuman dan mengabaikan kasihnya kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara tentang keadilan Allah atau pelaksanaan hukuman yang setimpal yang dilakukan oleh manusia, Alkitab itu mencatat dengan sangat jelas bahwa Allah itu melakukan keduanya. Alkitab mencatat paling tidak ada 290 ayat dalam perjanjian lama dan 70 ayat dalam perjanjian baru yang berbicara dengan sangat jelas tentang kasih Allah. Allah itu kasih. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal itu. Kasihnya itu dinyatakan, kasihnya itu diwujudkan. Tetapi pada sisi yang lain, Alkitab juga mencatat dengan sangat jelas bahwa segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu yang berdosa, maka Allah itu akan menyatakan keadilannya. Allah itu murka terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Melihat dua kenyataan ini, kita jadi tahu bahwa ketika Allah itu menyatakan kasihnya, ketika Allah itu menyatakan keadilannya, seharusnya kedua hal ini tidak boleh dipertentangkan. Keadilan Allah membuat Allah bertindak menghukum orang berdosa. Baik mereka yang terang-terangan menentang Allah, maupun mereka yang ngakunya umat Allah, tetapi memberontak kepada Allah dan tidak mau mendengar teguran daripada Roh Kudus. Jadi semua yang berdosa, baik orang yang terang-terangan menolak Allah, memberontak kepada Allah, maupun orang yang ngakunya orang percaya tapi hidupnya tidak karu-karuan, hidupnya memberontak kepada Allah. Ini semua nanti akan mendapatkan keadilan dari Allah. Mereka akan dihukum setimpal dengan kesalahan mereka. Tetapi kasih Allah mengampuni orang yang bersedia bertobat dan mau datang mencari pengampunan Allah. Namun tidak jarang orang itu kemudian menggunakan alasan kasih dan kemudian mengatakan kepada Allah, kalau Allah kasih, Allah itu harus mengampuni semua orang. Kalau Allah kasih, Allah itu harus menyelamatkan semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca sebuah bagian buku yang mengatakan begini. Kita tidak bisa memaksa Allah menyatakan kasihnya kepada manusia yang tidak mau mendapatkan pengampunan. Kita tidak bisa menuntut Allah mengampuni orang berdosa atau manusia yang berdosa yang tidak mau bertobat dan tidak mau datang kepadanya. Karena keadilan Allah itu jelas. Orang yang salah akan dihukum. Orang yang mau datang kepada Allah akan memperoleh pengampunan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan keadilan Allah itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kasih Allah mengingatkan kepada kita betapa besarnya dosa kita, seberapa besarnya pun dosa kita. Allah itu selalu bersedia mengampuni kita ketika kita mau datang memohon pengampunan kepadanya. Allah berbelas kasih, namun ia juga adil. Dan pada saatnya nanti ia akan menegakkan keadilan itu kepada dunia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa
Allah menghukum dosa? Mengapa Allah itu menghukum dosa? Karena dosa itu masalah yang serius. Dosa adalah persoalan serius dan Allah memandang dosa itu juga amat serius. Walaupun mungkin kebanyakan manusia itu meremehkan dosa, ya, menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Betapa sering karena manusia itu sudah hidup bergelimang dosa sehingga menganggap dosa itu bukan lagi masalah besar. Dosa bukan hanya persoalan melanggar hukum Allah. Akan tetapi sesungguhnya dosa itu merupakan serangan atau perlawanan kepada Allah sang pemberi hukum. Jadi kalau kita ngomong dosa itu bukan cuma sekedar oh ya aku melanggar perintahnya Tuhan. Tidak. Tetapi sesungguhnya ketika kita berdosa itu berarti kita itu menyerang Allah sang pemberi hukum. Itu artinya kita memberontak kepada Allah yang memberi hukum. Dosa adalah kejahatan kepada kebenaran Allah yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Dosa menimbulkan kerusakan yang serius. Dosa merusak gambar manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Dosa merusak hubungan manusia dengan manusia. Dosa merusak hubungan manusia dengan alam semesta. Dan yang paling menakutkan, dosa adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh manusia dengan upayanya sendiri. Walaupun ada berbagai macam cara, rupa-rupa hal yang dilakukan oleh manusia dengan usahanya sendiri untuk mendapatkan perkenanan Allah. Tetapi semua usaha itu sesungguhnya tidak pernah berkenan kepada Allah. Manusia tidak memiliki harapan. Manusia tidak bisa diperkenan oleh Allah atas usahanya sendiri. Alkitab berulang kali mengatakan bahwa Allah akan menghukum dosa. Baik dalam kehidupan saat ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Kata hukuman atau yang di dalam bahasa Inggrisnya itu panis berasal dari bahasa Latin puna yang artinya hukuman, membuat tuduhan atau membuat tuduhan atas sesuatu atau kesakitan. Kata ini menunjuk juga arti sakit atau penderitaan yang dialami karena salah dalam tindakan. Hukuman ini berasal dari kebenaran atau tuntutan keadilan Allah yang dengannya Allah sendiri tetap menjadikan dirinya suci. Allah menuntut manusia untuk suci. Hukuman adalah tindakan yang sewajarnya dijatuhkan pada orang berdosa karena dosa-dosanya. Karena itu di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya bahwa semua manusia di dunia ini itu tidak punya pengharapan. Semua manusia yang di dunia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa manusia yang berdosa itu upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadilan Allah itu artinya pelaksanaan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dengan kata lain bahwa semua manusia itu akan menerima upah berupa maut. Karena semua manusia sudah berdosa. Kalau kita perhatikan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 itu Rasul Paulus menggunakan istilah kemiliteran untuk menjelaskan kata upah dan kata karunia. Ya, dikatakan upah dosa adalah maut. Kata upah itu berasal dari kata opsonia, ya. Opsonia yang berarti upah tentara, gitu ya. Jadi kata upah dan kata karunia itu diambil oleh Rasul Paulus dari istilah kemiliteran, gitu ya. Nah, kata opsonia itu adalah upah yang diberikan kepada tentara, gitu ya. Nah, dalam penjelasannya dikatakan bahwa upah ini memiliki pengertian sesuatu yang dihasilkan dengan resiko tubuhnya, keringatnya,
dan keningnya. Keningnya ini artinya menunjuk kepada pemikirannya gitu ya. Sesuatu yang dihasilkan oleh resiko tubuhnya, keringatnya, keningnya, dan sesuatu ini menjadi haknya dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil itu darinya. Jadi kalau seorang tentara itu ya, dia dapat tugas, dia pergi misalnya berperang atau dia melakukan tugas tertentu, itu dikatakan bahwa dia itu berhak menerima upah yang namanya opsonia. Jadi upah ini didapat karena usahanya, upah ini didapatkan karena kerja kerasnya, upahnya ini didapatkan karena pemikiran-pemikirannya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil upah ini dari dia. Kalau upah itu berupa uang, itu menyenangkan ya. Tetapi bagian ini mengatakan upah yang diterima oleh orang berdosa, sesuatu yang didapat oleh orang berdosa, dan sesuatu ini tidak bisa diambil daripadanya, dan sesuatu ini tidak bisa dilepaskan daripadanya, dan yang tidak bisa diambil, tidak bisa dilepaskan ini yang namanya maut, atau yang disebut kematian kekal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah itu menyatakan keadilannya, Paulus mengatakan orang berdosa itu upahnya adalah maut. Beberapa minggu yang lalu kalau kita perhatikan slide kita yang sebelumnya, dikatakan bahwa manusia itu diperbudak oleh dosa. Berarti manusia itu menjadi hamba dosa. Jadi manusia itu punya tuan, tuannya itu dosa. Dan kalau tuannya itu memberi upah, upahnya itu adalah maut. Upahnya itu adalah kematian kekal. Bukankah ini sesuatu yang sangat menakutkan? Artinya bahwa kalau saya ini berdosa, saya ini manusia berdosa, maka tidak ada yang bisa menghindarkan saya, tidak ada yang bisa melepaskan saya dari upah yang harus saya terima, yaitu kematian kekal atau maut. Inilah keadilan Allah. Manusia berdosa, upahnya adalah maut. Upah itu didapatkan karena kita menjadi budak dosa. Upah itu didapatkan karena hasil yang kita lakukan yang diberikan oleh Tuhan kita, yaitu dosa. Dan itu adalah maut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa menakutkan kalau kita mempelajari maut yang artinya kematian kekal, yang artinya tidak ada harapan. Dan ketika kita berbicara tentang hukuman dosa itu bukan hanya terjadi nanti ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di dalam dunia ini. Atau nanti kalau Tuhan itu datang kedua kalinya dan kita masih hidup. Hukuman itu bukan kita terima nanti. Tetapi hukuman itu bersifat proses. Sudah kita terima ketika kita ada di dalam dunia ini. Dan terus akan berlanjut sampai kepada kekekalan. Sebuah buku mengatakan bahwa hukuman dosa itu ada dua jenis ya. Yang pertama yaitu hukuman yang menyertai dosa. Artinya begini, ketika manusia itu berbuat dosa, maka dosa itu sendiri sudah langsung menimbulkan hukuman. Yang paling sering kita dengar adalah bahwa ketika manusia itu berdosa, manusia itu langsung terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah ini sebetulnya hukuman. Yaitu hukuman yang langsung kita terima ketika kita melakukan dosa. Dan yang kedua, hukuman yang diberikan oleh pemberi hukum. Yaitu bahwa nanti Allah sebagai pemberi hukum itu akan menyatakan keadilannya dan kemudian menghukum orang yang berdosa. Jadi yang pertama itu adalah hukuman yang langsung kita terima atau efek yang langsung kita hadapi ketika kita berbuat dosa. Sementara jenis yang kedua adalah hukuman yang akan kita terima ketika sang pemberi hukum itu menghukum kita atas pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi gampangnya sederhananya gini, contohnya ya. Kalau misalnya ada seorang pengendara sepeda motor yang setengah mabuk lari pakai sepeda motornya dengan kenceng gitu ya, kemudian melanggar lampu merah. Ketika dia melanggar lampu merah, jebret, tabrakan. Dia nabrak orang, yang ditabrak mati. Ketika nabrak, dia sendiri juga delosor gitu ya, mungkin ya, luka parah, patah tulang dan sebagainya.
ketika dia itu patah tulang, ketika tubuhnya itu luka-luka dan sebagainya, itu adalah hukuman yang dia terima langsung ketika dia melakukan pelanggaran. Jadi hukuman itu adalah akibat pelanggarannya. Hukuman itu langsung dia alami karena pelanggarannya. Apakah kalau sudah babak belur kayak gini, polisi bilang ya wis lah, gak apa-apa wis, sakno wis, dikasih pengampunan saja? Enggak ya. Karena yang ditabrak mati, maka polisi tetap akan memberikan hukuman akibat pelanggaran hukum yang dia lakukan. Jadi hukuman itu bisa sesuatu yang langsung kita terima akibat dari konsekuensi logis yang kita tanggung ketika kita melakukan dosa. Kita juga akan menerima hukuman ketika sang pemberi hukum itu menghukum pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bicara hukuman, ketika kita bicara keadilan Allah, itu ada aspek-aspek yang sangat menakutkan. Karena itu kita tidak bisa meremehkan dosa atau hukumannya. Nah, hukuman dosa sendiri itu muncul sebagai yang pertama kematian rohani. Kemudian penderitaan hidup, kemudian kematian jasmani, dan kemudian kematian kekal. Ketika bicara kematian rohani, ini sudah sering saya sampaikan. Ini sudah berkali-kali saya jelaskan. Yaitu bahwa ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, maka yang pertama kali rusak itu adalah hubungan dengan Allah. Kalau kita ingat peristiwa di Taman Eden, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Ketika Allah itu datang menjumpai, apa yang dilakukan manusia? Bersembunyi. Manusia tidak berani menjumpai Allah. Mereka takut berjumpa dengan Allah. Jadi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, maka manusia itu terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah ini berarti manusia mengalami kematian rohani. Dan efek yang disebabkan oleh kerusakan atau kematian rohani ini sangatlah menakutkan. Seperti yang saya katakan, terpisah dari Allah itu artinya sebuah keadaan di mana kita itu tidak punya sumber pertolongan. Terpisah dari Allah itu berarti kita itu tidak punya pengharapan. Memiliki pengharapan itu adalah sesuatu yang memiliki pengaruh yang besar. Karena ketika kita ada dalam kondisi yang sulit, ketika kita itu ada dalam kondisi yang penuh penderitaan, kalau kita tahu saya masih punya pengharapan, itu akan menjadi sebuah daya dorong atau menjadi sebuah penggerak yang membuat kita itu bisa bertahan. Karena saya tahu saya punya Allah yang akan menolong saya. Tetapi ketika kita itu terpisah dari Allah, maka dosa itu akan merusak seluruh aspek kehidupan kita dan kita mengalami keterpisahan dengan Allah. Kita tidak punya hubungan dengan Allah. Ini adalah hukuman yang langsung dialami oleh manusia ketika mereka berdosa. Kemudian hukuman dosa yang kedua adalah penderitaan hidup. Banyak penderitaan hidup dalam dunia ini yang dialami manusia akibat masuknya dosa di dalam dunia. Dosa membawa atau membuat kekacauan dalam seluruh aspek hidup manusia. Dosa membuat manusia itu menjadi rakus. Melakukan cara-cara hidup yang tidak benar. Kehilangan kemampuan untuk mengontrol keinginannya. Semuanya ini akhirnya membuat fisik manusia mengalami kelemahan, bahkan sakit penyakit. Keserakahan, tuntutan hidup yang berlebihan, iri hati, ketidakpuasan menyebabkan manusia itu kehilangan damai sejahteranya. Membuat manusia itu kehilangan sukacita dalam hidupnya. Dan ini memberikan tekanan-tekanan yang luar biasa dalam hidup manusia sampai ada yang stres dan macam-macam. Kebencian, kemarahan, hawa nafsu merusak hubungan manusia dengan manusia yang kemudian diwujud nyatakan melalui tindakan kejahatan. Melalui pembunuhan, melalui penganiayaan. Manusia dalam keadaan yang hancur,
yang dalam keadaan yang demikian ini kemudian mengalami penderitaan hidup. Jadi penderitaan hidup yang dialami oleh manusia juga diakibatkan karena dosa. Belum lagi cara hidup manusia, cara hidup mengelola alam, cara hidup memperlakukan alam, ini kemudian menimbulkan banyak kerusakan yang pada akhirnya membuat bumi ini menjadi sedemikian rusak dan akhirnya mendatangkan bencana untuk manusia. Penderitaan hidup adalah bagian dari hukuman dosa. Kemudian yang ketiga yaitu kematian jasmani. Kematian adalah hukuman atas dosa. Ketika Allah memberitahu kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, janganlah kamu makan buah itu. Karena ketika kamu makan buah itu, kamu pasti akan mati. Alkitab memang tidak menjelaskan ketika dikatakan mati itu mati yang seperti apa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mati itu dalam arti keseluruhan. Bukan hanya mati rohani. Seringkali orang mengatakan oh itu yang dimaksud adalah mati rohani. Tetapi bagian beberapa buku mengatakan bahwa ketika Allah itu ngomong mati. Itu enggak cuma mati secara rohani. Mati secara rohaninya langsung. Karena terpisah dari Allah. Tetapi kematian jasmani itu juga akan terjadi. Meskipun itu karena kasih karunia Allah. Kematian itu baru dinyatakan atau hukuman kematian itu baru dinyatakan beberapa waktu kemudian. Banyak orang berpikir bahwa kematian secara jasmani itu adalah proses alamiah. Tetapi sesungguhnya kematian jasmani itu adalah bagian dari hukuman dosa. Maut masuk ke dalam dunia melalui dosa. Dan bahwa upah dosa adalah maut. Yaitu kematian kekal. Dan yang terakhir hukuman dosa adalah kematian kekal. Ini adalah puncak dari semua hukuman. Ketika dikatakan kematian kekal itu berarti bahwa segala sesuatu pengaturan-pengaturan di masa sekarang ini sudah tidak ada lagi. Kecemaran karena dosa telah mencapai kesempurnaannya. Dan beban keseluruhan dari murka Allah akan turun atas mereka yang dimurkai. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik kepada Allah. Jadi kalau saat ini ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Mungkin kematian rohani kita alami. Penderitaan hidup kita alami. Sebelum kematian jasmani, kita masih punya kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Tetapi ketika kita sudah masuk kepada fase kematian rohani, itu artinya kita juga masuk kepada kematian kekal ketika kita tidak bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Rasul Paulus mengatakan, apabila kita menerima upah dari apa yang kita hasilkan, maka upah itu adalah maut. Kematian kekal. Dan itu tidak bisa diambil dari kita. Itu tidak bisa dilalukan dari kita. Semua yang berdosa, ya ini yang harus diterima. Tetapi kita bersyukur karena pada bagian selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, tetapi kasih karunia Allah memberikan kita kehidupan. Karena itu dalam bagian ini dikatakan bahwa kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan secara bersamaan. Pada satu sisi Allah mengatakan, hai kamu manusia yang berdosa, kamu tidak bisa menghindar lagi, upahmu itu maut. Kalau kamu mau tetap hidup dengan cara yang seperti itu, tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan teguran Allah, maka upahmu maut dan itu tidak bisa dilalukan. Tetapi Allah berkata, karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kata karunia, ya, kasih Allah itu berarti bicara tentang belas kasihan Allah kepada orang berdosa. Ya. Karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, karunia itu dari kata karisma. Yang berarti pemberian. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, Paulus itu menggunakan istilah militer. Yang pertama itu istilah upah, upahnya tentara.
yang tidak bisa diambil, yang tidak bisa dilalukan, harus diterima karena itu haknya. Tetapi pada bagian yang lain, Rasul Paulus menggunakan kata karisma yang berarti pemberian. Suatu pemberian yang bukan sebagai hasil usahanya sendiri. Yang kadang-kadang diterima oleh tentara. Jadi diceritakan tentara itu kalau bekerja kepada kaisar atau bekerja kepada raja, itu dia akan mendapat upah. Sesuatu yang menjadi haknya, sesuatu yang diberikan karena kerja kerasnya, sesuatu yang diberikan karena upayanya, dan itu menjadi haknya, tidak bisa diambil dari dia, kasih upah. Dan kalau orang berdosa, upahnya maut. Gitu ya. Tetapi pada bagian yang lain diceritakan bahwa kaisar itu pada waktu-waktu tertentu itu akan memberikan yang namanya karisma, yaitu karunia. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang diberikan oleh kaisar bukan karena jasa, bukan karena sesuatu yang dilakukan oleh tentara itu, bukan sesuatu yang menjadi haknya, tetapi ini karena kebaikan hati kaisar. Seorang kaisar itu pada kesempatan-kesempatan tertentu atau kesempatan-kesempatan istimewa. Misalnya kalau kaisar itu ulang tahun gitu ya. Dia seneng ini aku tambah umur gitu ya. Atau ketika seorang raja baru itu naik tahta. Atau ketika seorang raja itu ulang tahun kenaikan tahta gitu ya. Anniversary pengangkatannya sebagai raja. Itu biasanya raja itu akan membagikan yang namanya karisma kepada tentara-tentara. Sesuatu yang diberikan kepada mereka bukan karena hasil usaha mereka, bukan karena kerja keras mereka, tetapi diberikan karena kebaikan hati kaisar. Dan tentara yang menerima itu tidak perlu melakukan apa-apa, mereka hanya tinggal menerima hadiah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah kasih Allah. Karisma yang dalam bahasa Latinnya itu berasal dari kata donativum gitu ya. Kalau kita dengar ini kita langsung mikir donatur, sumbangan gitu ya. Adalah pemberian yang bukan sebagai hasil usaha sendiri. Jadi ini sesuatu yang diberikan karena kebaikan hati dari rajanya. Raja menganugerahkan karunia yang berupa uang kepada para tentara. Jadi karisma atau karunia itu adalah sesuatu yang diberikan bukan karena jasa atau usaha para tentara. Demikian juga ketika Allah itu menyatakan kasih-Nya. Pada satu sisi ketika Allah mengatakan keadilannya, manusia berdosa, kamu harus dihukum. Akibat dosamu itu ada banyak hukuman yang kamu terima baik sebagai konsekuensi logis atau akan kuhukum ketika tiba waktunya. Sebagai pernyataan keadilanku. Tetapi pada sisi yang lain, di dalam kasih-Nya, Allah itu berkata, kalau kamu mau ini dilalukan daripadamu. Sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilalukan kepadamu. Yang seharusnya maut kamu terima. Tapi karena kasih-Ku, aku memberikan karunia. Sesuatu yang aku berikan bukan karena pertimbangan yang kamu lakukan. Bukan karena kamu berjasa melakukan sesuatu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang pantas untuk dihargai. Tetapi ini adalah karunia. Sesuatu yang diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Dan sesuatu ini bisa kamu terima melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Keselamatan diberikan Allah sebagai anugerah dan hadiah. Bukan karena jasa atau usaha manusia. Dalam beberapa kali pertemuan dengan calon penerima baptisan. Saya selalu mengatakan. Kamu dalam proses tanya jawab. Saya selalu menanyakan. Kenapa Allah menyelamatkan kamu? Ini menjadi sesuatu yang penting. Kita harus tahu, saya ini selamat bukan karena saya itu pantas. Saya itu selamat bukan karena saya itu melakukan sesuatu yang membuat Allah itu merasa bahwa saya pantas untuk diselamatkan. Kalau saya selamat itu benar-benar tidak ada sedikit pun andil di dalam hidup saya. Saya selamat itu benar-benar karena anugerah Allah. Itulah yang membedakan kita dari seluruh agama-agama yang lain.
Seluruh agama-agama yang lain itu selalu menganggap keselamatan itu adalah upah yang pantas mereka terima karena mereka melakukan sesuatu yang baik, karena mereka melakukan sesuatu yang pantas, karena mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan, karena mereka melakukan hal-hal yang diharuskan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, itu kita akan tahu betapa segala upaya yang diberikan Allah kepada manusia untuk memperbaiki hidupnya, itu semua gagal. Apakah Allah tidak tahu? Kalau kita disuruh ini bakal nggak bisa, disuruh ini bakal nggak bisa, disuruh ini bakal nggak bisa, disuruh itu bakal nggak bisa. Apakah Allah nggak tahu? Allah tahu. Tetapi Allah ingin menunjukkan kepada manusia, ini loh kamu itu dalam segala upaya aspek hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan dengan upayamu. Karena itu kita membutuhkan Yesus. Itu diberikan sebagai karunia. Karena kita nggak akan pernah bisa mendapatkannya. Banyak orang merasa bahwa aku bisa selamat dengan upayaku sendiri. Kalau aku melakukan ini, aku melakukan ini, aku melakukan ini, dosaku dikorting. Kalau aku melakukan ini, aku melakukan ini, dosaku dienulkan. Kalau aku melakukan ini, aku bisa berkenan kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya Alkitab menyatakan dengan sangat jelas bahwa sesungguhnya manusia itu dengan berbagai macam upaya gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Gak mampu memenuhi tuntutan keadilan Allah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu manusia perlu Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali Roma ini mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kamu mau dapat karunia, mau dapat anugerah keselamatan, gak usah muter-muter. Terima Yesus, karena itulah yang Allah sediakan. Kita pasti tanya, kenapa kok mesti Yesus? Kenapa kok harus Yesus? Kenapa kok lewat Yesus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, minggu depan Loswil akan bicara atau menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus sebagai korban yang sempurna. Hanya melalui menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan beroleh keselamatan. Karena kematian Kristus di atas kayu salib adalah satu-satunya korban yang sempurna yang dapat memenuhi persyaratan untuk menebus manusia dari dosa. Detailnya minggu depan Loswil yang akan menjelaskan. Kenapa kok Yesus itu dikatakan satu-satunya korban yang sempurna? Apa aturannya korban sempurna? Kenapa hanya Yesus yang bisa memenuhi kriteria sebagai korban yang sempurna? Lalu kenapa di dalam perjanjian lama Allah itu mengajar orang Israel untuk memberikan korban penghapus dosa. Melakukan ritual-ritual untuk menghapus salah. Itu semua adalah gambaran korban yang tidak sempurna. Dan korban yang sempurna itu hanya lewat Yesus Kristus. Minggu depan Loswil akan menjelaskan. Gitu ya. Mengapa Yesus satu-satunya korban yang sempurna? Karena hanya Yesus yang dapat memenuhi tuntutan keadilan Allah. Mengapa hanya Yesus yang bisa memenuhi tuntutan keadilan Allah? Minggu depan Loswil akan menjelaskan. Kenapa hanya Yesus? Kenapa enggak bisa cara yang lain? Kenapa upayaku enggak pernah bisa? Kenapa apa yang aku lakukan itu tidak pernah mampu memenuhi tuntutan keadilan Allah? Mengapa harus lewat Yesus Kristus? Karena itu keselamatan itu disebut anugerah. Karena apa? Karena kita nggak bisa mendapatkannya dengan cara atau upaya kita sendiri. Itu adalah anugerah, hadiah yang diberikan kepada kita. Karena kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya dengan kemampuan sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu orang bertanya-tanya. Berarti kalau aku bisa mendapatkan pengampunan dari Allah, berarti aku bisa toh hidup sembarangan ya. Kan aku sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Seseorang pernah mencemooh ya, dengan mengatakan begini kepada saya. Enak men yo dadi wong Kristen. Gak usah lopo-lopo selamat. Enak ya jadi wong Kristen. Nek berbuat dosa engkau minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kok cek gampangi? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Rasul Paulus berkata upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itu bukan berarti karunia itu boleh kita pergunakan dengan sembarangan untuk tetap berbuat dosa.
Karunia berupa pengampunan dalam Kristus bukan kesempatan untuk tetap hidup di dalam dosa. Manusia tidak boleh bermain-main dengan dosa. Karena untuk pengampunan itu Allah harus mengutus Kristus datang ke dalam dunia menggantikan kita. Kita yang terima itu terima yang gampang, terima yang enak. Tapi proses itu sangat berat dan sangat sulit. Kalau kita ini sudah terima yang gampang dari sebuah proses yang sangat sulit, apakah kita akan bertindak sembarangan dengan anugerah yang kita terima? Anugerah bukan kesempatan untuk berbuat dosa. Karena ingat, ketika kita itu berbuat dosa, ada yang disebut konsekuensi logis yang kadang-kadang tidak bisa dihindarkan. Ketika manusia itu berbuat dosa dan kemudian minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni dosanya. Tapi ingat, ada konsekuensi-konsekuensi logis yang kadang tidak bisa dihindarkan. Memang pada kesempatan-kesempatan tertentu Allah itu meluputkan kita. Tetapi ingat, ada konsekuensi logis yang harus tetap kita tanggung ketika kita melakukan dosa. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau misalnya satu ketika ada seseorang, dia pergi ke supermarket, ya, dia tidak punya banyak duit. Tapi kemudian dia melihat sebuah barang yang harganya mahal, yang duitnya enggak cukup, tapi dia kepingin soro. Lalu dia mikirnya apa caranya mendapatkannya. Lalu muncul ide, ya, ide jahat, ya. Lalu celinguk gitu ya. Lalu pada kesempatan tertentu dia ambil barang itu, dia masukkan ke saku bajunya, dia pikir semuanya baik-baik saja, tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya dia mau keluar dari supermarket itu, lalu bunyi sebuah alat, duin, ketahuan. Rupanya barang itu diberi penanda tertentu sehingga ketika keluar dari ruangan itu akan berbunyi dengan keras. Nah lalu pemuda ini ditangkap, gitu ya, lalu dimasukkan ke dalam kantor supermarket. Ketika dia ada di dalam kantor supermarket itu, kemudian dia ingat, aduh saya ini harus berdosa. Saya ini melanggar hukum Tuhan. Saya mau minta ampun sama Tuhan. Saya mau bertobat karena sudah mencuri. Lalu dia berdoa. Tuhan ampunilah dosaku. Dia doanya sungguh-sungguh ya. Dia doanya sungguh-sungguh. Dia gak main-main. Dia menyesal sungguh-sungguh. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia berdoa kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan mengampuni enggak? Mengampuni enggak? Mengampuni. Ya. Lalu setelah itu datang pegawainya, pegawai supermarket. Bapak, Mas sampean sudah nyuri, sampean tak laporkan polisi. Bisakah anak muda ini mengatakan begini kepada pemilik atau polisi yang datang? Pak polisi, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya sudah minta ampun kepada Tuhan. Dan menurut firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Saya ini sudah berdoa, saya sungguh-sungguh minta ampun. Saya sudah sungguh-sungguh bertobat dan Tuhan itu mengampuni dosa saya. Jadi Pak polisi, saya tak pulang dulu ya. Goodbye. Kira-kira katanya Pak polisi apa? Kamu minta ampun, itu urusanmu sama Tuhanmu. Tapi kamu nyolong, ini hukumannya masuk penjara. Itulah yang disebut konsekuensi logis. Kalau seseorang itu berjudi, dia mungkin bertobat minta ampun sama Tuhan bisa. Tetapi akibatnya dia bisa jatuh miskin, keluarganya bisa korat-karit. Ketika seorang itu berzina dan kemudian bertobat, dia mungkin diampuni dosanya oleh Allah. Tetapi ketika dia itu mengalami sakit penyakit yang mengerikan, yang tidak bisa disembuhkan, itu tidak bisa dilewatkan. Ketika seorang melakukan kejahatan, kalau Bapak Ibu ingat, seorang perempuan bernama Sumiarsi yang ngajak anaknya, ngajak suaminya, membunuh tetangganya, yang kemudian jenazahnya itu dibuang ke luar kota seolah-olah seperti kecelakaan dan sebagainya. Dia dihukum mati. Tetapi di dalam penjara dia bertobat. Dia menerima Yesus.
Dia sungguh-sungguh berubah dalam hidupnya. Dosanya diampuni Tuhan, ya. Tetapi konsekuensi logis dari perbuatan dosanya harus tetap dia tanggung. Dan dia tetap dihukum mati. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu ketika anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita, itu bukan berarti kita itu seperti punya kartu pas untuk bisa hidup di dalam dosa. Karena aku punya kasih karunia, berdosa ya minta ampun lagi, berdosa ya minta ampun lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia diberikan bukan untuk itu. Kasih karunia diberikan supaya kita itu bisa memperbaiki hidup kita. Supaya kita itu bisa mengalami sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Supaya pada akhirnya hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Yesus mati di atas kayu salib itu bukan hanya sekedar untuk ngampuni dosa-dosa kita. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib itu supaya manusia yang berdosa ini bisa dipulihkan hubungannya dengan Allah. Karena itu manusia yang sudah ditebus gak boleh mainan dengan dosa. Karena ketika kita hidup di dalam dosa, kita tetap tidak bisa bersekutu dengan Allah. Allah adalah Allah yang suci, Allah adalah Allah yang kudus. Ia tidak dapat bersekutu dengan orang berdosa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karunia yang Allah berikan kepada kita itu bukan kartu pas bagi kita untuk bisa terus berbuat dosa. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan untuk terus bisa bersekutu dengan Allah. Kalau Bapak Ibu ngakunya sudah diselamatkan, Bapak Ibu ngaku sudah percaya Yesus, tapi Bapak Ibu tidak memiliki hubungan dengan Allah, Bapak Ibu tidak memiliki persekutuan dengan Allah yang baik, maka sebetulnya proses kasih karunia Allah untuk kita itu belum tuntas. Karena Allah itu menyelamatkan kita untuk membawa kita kembali kepada fungsi kita. Untuk kembali kepada gambar dan rupa Allah. Yang salah satunya tujuan penciptaan adalah untuk manusia itu memiliki persekutuan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, goal Allah menyelamatkan kita itu supaya manusia itu bisa bersekutu dengan Allah. Supaya manusia itu punya hubungan dengan Allah. Dan hubungan itu bisa terjalin kalau kita ini memiliki hidup yang benar. Orang Kristen bisa enggak berbuat dosa? Bisa. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Kita masih bisa melakukan perbuatan dosa. Tapi ingat, orang Kristen tidak suka berbuat dosa. Saya mungkin beberapa kali menyampaikan ilustrasi tentang ayam dan bebek. Yang namanya ayam, itu kalau kakinya nyentuh air, kalau dia dilempar gitu ya ke danau. Kakinya menyentuh air, dia akan berusaha terbang. Beda dengan bebek. Kalau dia dilempar ke air, kakinya menyentuh air, apa yang dia lakukan? Orang Jawa bilang selulup-selulup. Berenang-renang. Orang Kristen itu seharusnya ingat, saya ini harus seperti ayam. Ya bukan bertelur maksudnya ya, tetapi ketika kita itu menyentuh dosa, ketika kita itu secara sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa, kita itu ingat, ini dosa. Tuhan pasti tidak suka. Tuhan sedih dengan hal ini. Maka segera bangkit. Memohon pengampunan dan terus memperbaiki hidup. Jangan jadi orang Kristen bebek. Begitu nyentuh air, aduh enak, gak apa-apa dinikmati dulu. Nanti minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Goal Allah menyelamatkan kita adalah supaya kita bersekutu dengan Allah. Kalau hari ini kita masih belum punya persekutuan yang erat dengan Allah. Berarti goal kasih karunia Allah itu belum tercapai penuh dalam hidup kita. Kita diselamatkan. Bukan hanya sekedar supaya masuk surga. Tetapi kita diselamatkan supaya kita memiliki persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita merefleksi. Bagaimana hidup saya saat ini? Apakah saya punya persekutuan yang erat dengan Tuhan? Apakah saya menyediakan waktu untuk menikmati Allah dalam hidup saya? Dalam sebuah pembicaraan dengan anak saya yang laki-laki, ya. Dia sudah mulai koas dan ini koas di anestesi, ya. Jadi kadang dia harus shift malam, gitu ya, macam-macam begitu ya. Kemudian saya WA, saya ngomong jaga kesehatan, ojo capek-capek. Dan dia jawabnya gini,
Aku sudah capek sejak sebulan yang lalu Mami, katanya gitu. Terus saya bilang, jangan lupa ibadah, jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa berdoa. Iya Mami, aku sibuk, dia ngomong gitu. Lalu saya ingat, karena itu juga menjadi pergumulan saya. Saya ngomong sama anak saya begini, Hans, hati-hati. Ketika kita sudah tidak lagi bergumul dengan dosa. Mungkin hidup kita ini sudah dalam tanda petik cukup oke ya. Kita sudah enggak berbuat dosa, yang enggak baik, yang kita sudah tidak terjebak dan tidak bergumul dengan dosa. Kadang iblis itu menggunakan kesibukan untuk membuat kita kehilangan persekutuan dengan Allah. Sekali lagi saya sampaikan, goal Allah menyelamatkan kita itu supaya kita memiliki persekutuan dengan Allah. Dan itu terus berusaha dirusak oleh iblis. Karena iblis gak kepingin kita itu menikmati Allah. Karena iblis itu gak kepingin kita itu bersekutu dengan Allah. Jadi iblis itu terus berusaha merusak hal-hal yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Kalau dosa sudah gak lagi menjadi pergumulan kita. Kita mungkin sudah gak lagi berjuang melawan dosa. Maka hati-hati dengan kesibukan. Itu yang selalu saya ingatkan pada diri saya sendiri. Saya ngomong sama anak saya. Mama ini terus berdoa. Mama itu selalu mengingatkan kepada dirinya sendiri. Ya, karena saya ngomong sama anak saya. Supaya hati-hati. Karena kan maafkan ya. Hari-hari itu yang diublek-ublek gitu ya. Yang dikerjakan itu kan hal-hal yang sepertinya terkait dengan hal-hal rohani. Menyiapkan khotbah, menyiapkan hal-hal yang terkait dengan gereja dan sebagainya. Sepertinya itu adalah hal-hal rohani. Tetapi justru bahaya besar bisa muncul. Karena apa? Kehilangan persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai goal Allah menyelamatkan kita, yaitu untuk membawa kita bersekutu dengannya, untuk membuat kita menikmati Allah, untuk membuat kita itu bisa bersekutu dengan Allah tanpa halangan itu menjadi tidak berhasil. Karena berbagai macam hal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Penghukuman akan dilakukan bagi mereka yang tidak mau bertobat. Tetapi bagi mereka yang mau datang kepada Kristus sebagai korban yang sempurna. Sebagai karunia yang diberikan kepada manusia untuk beroleh keselamatan. Maka kita akan mendapatkan keselamatan kekal. Dan selama proses menikmati keselamatan kekal nantinya, maka kita sudah bisa menikmati persekutuan dengan Allah melalui hubungan yang dipulihkan oleh Allah. Mari di masa-masa prapaskah ini kita kembali mengoreksi diri kita. Adakah hidup rohani saya? Adakah persekutuan saya dengan Tuhan sungguh-sungguh dipulihkan melalui kematian Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Engkau tidak dapat menyangkal keadilan-Mu. Tetapi Engkau juga Allah yang penuh kasih. Engkau juga tidak dapat menyangkal kasih-Mu. Sebagai Allah yang adil, Engkau akan menghukum setiap manusia yang melanggar perintah-Mu. Tetapi di dalam kasih-Mu, Engkau menawarkan anugerah kepada manusia yang berdosa melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dan biarlah firman hari ini mengingatkan kami untuk kami tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kami tidak lagi melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Tetapi kami sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan tolonglah kami untuk selalu ingat bahwa Allah menyelamatkan kami untuk membawa kami kembali memiliki hubungan dengan Allah. Kembali bersekutu dengan Allah.
kembali menikmati Allah. Jika ada di antara kami yang sampai hari ini belum dapat kembali seutuhnya bersekutu dengan Allah, menikmati Allah, tolonglah kami di masa-masa prapaskah ini untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri. Dan kami mohon kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kembali bersekutu dengan Allah dan menikmati Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.